Tolong open cam semua ya. Baik, izin memulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Agung selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen e-commerce serta selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Social Network, Auction, and Portal. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri beserta teman-teman saya. Perkenalkan, saya Erika Westari ditemani oleh keenam teman saya, yaitu ada Asti Febrianti, ada Lika Putri, ada Maria Lorenza, ada Putri Salsabila, ada Salsabila Putri, dan ada Salwa Nur Amalini. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu, dipersilakan untuk saya selanjutnya diambil alih oleh rekan saya. Silakan. Oke, mungkin mohon maaf Maria belum ke unmute. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai social networks and online communities. Pada awalnya, internet dirancang untuk menghubungkan para ilmuwan di Departemen Ilmu Komputer di seluruh Amerika Serikat sebagai teknologi pembangun komunitas untuk berbagi data dan pengetahuan secara real-time. Pada akhir tahun 1980-an, ribuan komunitas virtual mulai muncul di antara ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu menggunakan email internet, listserv, dan papan buletin. Pada tahun 1985, The Well, salah satu komunitas online paling awal, didirikan pada tahun ini di San Francisco, membentuk model bagi komunitas online lainnya. Pada tahun 1990-an, dengan berkembangnya World Wide Web, jutaan orang mulai mendapatkan akses internet dan email, meningkatkan dampak internet dalam membangun komunitas pada akhir tahun 1990-an. Komunitas online ini diakui sebagai model bisnis baru yang potensial. Pada tahun 2002, fenomena blog menjadi populer, memungkinkan pengguna untuk membuat situs web tanpa keahlian teknis yang tinggi. Sejak tahun 2007, pertumbuhan perangkat seluler dan media portabel memungkinkan berbagai media seperti foto, musik, dan video menarik lebih banyak audiens dan berbagai aktivitas. Hingga saat ini, jejaring sosial menjadi fenomena yang dominan di seluruh dunia dengan lebih dari 2,3 miliar pengguna global pada tahun terakhir. Meskipun Facebook masih mendominasi secara global, namun banyak negara memiliki jaring sosial lokal yang berpengaruh. Boleh di next. Oke, selanjutnya, what is online social networks? Jaringan sosial online suatu area online, tempat orang-orang yang memiliki ikatan yang sama dapat berinteraksi satu sama lain. Definisi ini sangat mirip dengan definisi Howard Rheingold, salah satu peserta awal The Well yang menciptakan istilah komunitas virtual sebagai agregasi budaya yang muncul ketika cukup banyak orang yang sering bertemu satu sama lain di dunia maya. Ini adalah sekelompok orang yang mungkin atau mungkin tidak bertemu satu sama lain secara tatap muka dan bertukar kata dan ide melalui mediasi ruang pertemuan sosial online. Boleh di next. Internet menghilangkan batasan geografis dan waktu dari jejaring sosial offline. Untuk berada dalam jaringan online, tidak perlu bertatap muka di ruang bersama di waktu yang sama. Sebuah studi meneliti 94 definisi sosiologis
yang berbeda tentang komunitas dan menemukan 4 bidang yang disepakati. Jaringan sosial melibatkan sekelompok orang, interaksi sosial bersama, ikatan bersama antar anggota, dan orang-orang yang dari berbagai suatu wilayah selama jangka waktu tertentu. Boleh di next? Okay. The growth of social networks and online communities. Meskipun Facebook dan YouTube masih cenderung mendominasi, jenis jaringan sosial baru muncul dan berkembang jauh lebih cepat daripada Facebook dalam hal pengunjung dan pelanggan unik. Jaringan sosial baru ini juga menarik para pemasar dan pengiklan. Misalnya Pinterest yaitu situs berorientasi visual yang memungkinkan pengguna mengatur selera dan preferensi mereka yang diekspresikan dalam seni visual. Jaringan sosial baru yang diluncurkan sejak 2008 berfokus pada pengiriman pesan. Snapchat 2009 memungkinkan pengguna mengirim foto dan video ke temannya yang hilang sendiri dalam 10 detik. WhatsApp yang diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2014 adalah layanan pesanan yang memungkinkan pengguna mengirim teks, foto, dan video ke ponsel teman mereka dengan menggunakan internet dan tanpa harus membayar perusahaan telekomunikasi untuk layanan pesan SMS ponsel. Boleh di next. LinkedIn didirikan oleh Reid Hoffman dan timnya fokus pada jaringan profesional. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membangun profil profesional, terhubung dengan rekan kerja, dan mencari pekerjaan dan mengikuti perkembangan industri. LinkedIn menjadi alat penting untuk pencarian kerja dan pengembangan karir. Kemudian ada TikTok. TikTok memungkinkan pengguna membuat dan berbagi video pendek dengan musik, efek, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Algoritma rekomendasi TikTok yang kuat membuatnya adiktif dan populer di seluruh dunia, terutama di kalangan remaja. Boleh di next. Jaringan sosial adalah bentuk penggunaan internet dan penempatan periklanan yang tumbuh paling cepat, namun belum begitu menguntungkan dibandingkan mesin pencari atau portal tradisional dalam hal pendapatan iklan yang dihasilkan. Salah satu masalahnya adalah pelanggan tidak membuka jaringan sosial untuk mencari iklan produk yang relevan atau memperhatikan iklan yang muncul di depan mata mereka. Jaring sosial yang lebih baru cenderung mengikuti pola yang sama dengan generasi muda menjadi pengguna pertama. Waktu lokasi adalah metrik penting lainnya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan orang di situs yang disebut keterlibatan, semakin banyak pula waktu untuk menampilkan iklan dan menghasilkan pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai turning social network into business, di mana mengubah jaringan sosial menjadi bisnis yang menguntungkan memang memerlukan waktu dan upaya yang tidak sedikit. Namun, dengan strategi yang tepat, potensi untuk mencapai kesuksesan besar di dunia bisnis online bisa menjadi kenyataan. Berikut adalah langkah yang perlu dipertimbangkan secara lebih rinci untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama itu adanya identifikasi nilai pasar atau niche pasar. Sebelumnya, di mana langkah awal yang sangat penting mengidentifikasi niche atau pasar yang spesifik yang ingin dilayani. Lakukanlah riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan masalah dan tren terkini dalam niche tersebut. Ini akan membantu menjadi ahli di bidang tersebut dan juga memberikan nilai yang relevan bagi audiens. Misalnya jika terikat dalam dunia kesehatan dan kebugaran dapat memfokuskan pada topik tersebut seperti nutrisi, program latihan, atau gaya hidup sehat. Lalu yang kedua itu bangun
komunitas yang terlibat, di mana setelah menentukan niche ataupun pasar mereka, fokus utamanya haruslah membangun komunitas yang terlibat di sekitar topik tersebut. Berikanlah konten yang bermanfaat, informasi berharga, dan ruang bagi audiens untuk berinteraksi, terlibat dengan mereka secara aktif. Dengarkan feedback dari mereka dan bangun kepercayaan ataupun loyalitas mereka. Komunitas yang terlibat akan menjadi aset berharga bagi bisnis di kemudian hari. Lalu analisis data audiens, di mana gunakanlah analitik untuk memahami data audiensi seperti demografi, perilaku, minat, dan preferensi mereka. Ini akan membantu menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan, serta menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya dapat menggunakan alat seperti Google Analytics, Facebook, Insight untuk memperoleh wawasan tentang audiens. Lalu yang keempat itu berikanlah nilai terlebih dahulu, di mana nilai ataupun value sebelum mencoba sesuatu, fokus pada memberikan value kepada audiens. Bagian terpenting, tips panduan, bagikan pengetahuan, tips panduan, atau sumber daya lain yang bermanfaat bagi mereka. Bangun reputasi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang solid dengan komunitas. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya itu adalah ciptakan produk ataupun layanan, di mana setelah membangun komunitas yang terlibat dan kepercayaan, dapat mulai membangun produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Libatkanlah mereka dalam proses pembangunan melalui survei, fokus grup, atau forum diskusi untuk memastikan produk atau layanan tersebut sesuai dengan yang mereka butuhkan. Lalu juga ada strategi pemasaran, di mana kembangkanlah strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan kepada komunitas yang sudah dibangun. Gunakan saluran media sosial seperti email, marketing, konten organik, dan bahkan promosi berbayar jika diperlukan. Pastikan untuk menyesuaikan pesan pemasaran dengan preferensi dan gaya hidup audiens. Lalu bangun loyalitas pelanggan. Setelah mendapatkan pelanggan, fokus pada membangun loyalitas dengan memberikan dukungan dan layanan pelanggan yang luar biasa. Libatkanlah mereka dalam proses pembangunan produk atau layanan baru dan buat mereka sebagai bagian dari komunitas. Lalu skala dan pertumbuhan, di mana skala mencapai kesuksesan awal, evaluasi, dan optimalkan strategi secara berkala. Cari peluang untuk memperluas jaringan jangkauan ke audiens baru untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Misalnya dapat memperluas ke pasar terkait atau menawarkan layanan konsultasi satu persatu. Boleh di next. Lalu kita akan lanjut mengenai type of social network and their business model, di mana dalam era digital yang terus-menerus berkembang, di jaringan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan online kita. Dengan berbagai jenis platform yang tersedia, setiap jenis jaringan sosial memiliki karakteristik uniknya sendiri, serta model bisnis yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, pemahaman mendalam tentang jenis-jenis di jaringan sosial dan model bisnis, mereka dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang cara perusahaan dapat memanfaatkan dalam upaya pemasaran dan komunitas mereka. Nah, untuk contoh-contoh penerapannya di Indonesia yaitu, boleh di next. Yang pertama itu dari situs jaringan sosial tradisional, di mana platform-platform seperti Facebook, LinkedIn, dan Twitter terus menjadi bagian penting dari kehidupan online sehari-hari. Mereka menyediakan platform untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan bahkan merek dari organisasi tersebut. Model bisnis utama mereka adalah iklan online yang memungkinkan bisnis untuk menargetkan penggunaan berdasarkan minat, demografi, dan perilaku mereka. Di Indonesia, Facebook masih menjadi platform yang dominan dalam hal penggunaan jaringan sosial untuk keperluan pemasaran dan berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu, media sosial berbasis gambar, di mana platform seperti Instagram, Pinterest, dan Line telah menjadi tempat populer bagi pengguna untuk berbagi foto dan video yang menarik. Model bisnis mereka fokus juga pada iklan online, di memilih untuk menampilkan iklan kepada pengguna berdasarkan minat dan preferensi mereka. Di Indonesia, Instagram khususnya
telah menjadi salah satu platform yang paling populer di kalangan penggunaan muda dan menjadi sarana yang efektif bagi mereka untuk berinteraksi dengan audiens mereka. Lalu ada media sosial video pendek, TikTok telah menciptakan gelombang baru dalam media sosial dengan fokus pada video pendek yang kreatif dan menghibur. Seperti platform lainnya, model bisnis TikTok juga mengandalkan iklan online sebagai sumber utama pendapatan mereka. Dan di Indonesia itu sendiri, TikTok telah menjadi salah satu platform yang paling populer di kalangan pengguna muda dan telah digunakan oleh banyak merek untuk menciptakan konten yang menghibur dan berinteraksi dengan audiens mereka. Lalu ada jejaringan sosial terdesentralisasi, di mana Moz dan Blue Sky adalah contoh jejaringan sosial terdesentralisasi yang menawarkan alternatif untuk platform yang terpusat dan memprioritaskan privasi pengguna. Lalu juga jaringan sosial pribadi, platform seperti Discord dan grup Facebook Instant Pot menyediakan lingkungan yang eksklusif bagi komunitas-komunitas dengan minat atau hobi tertentu. Bisnis di Indonesia dapat menggunakan platform-platform ini untuk berinteraksi secara langsung dengan penggemar dan pelanggan mereka serta mempromosikan produk atau layanan mereka dengan cara yang lebih personal dan terarah. Boleh di next. Lalu ada jejaring ulasan di mana platform seperti Zomato, TripAdvisor menjadi tempat bagi pengguna untuk menemukan ulasan dan rekomendasi untuk restoran, hotel, dan tempat-tempat lainnya. Model bisnis mereka adalah iklan di mana bisnis dapat membayar untuk meningkatkan visibilitas mereka di platform. Di Indonesia, platform-platform ini menjadi sumber-sumber informasi yang penting bagi wisatawan dan pelancong lokal dalam memilih tempat makan ataupun tempat menginap. Lalu jejaringan blogging sosial, Medium atau WordPress memberikan platform bagi penulis untuk memberikan cerita, artikel, dan opini mereka dengan audiens yang lebih luas. Model bisnis mereka didasarkan pada layanan berlangganan, di mana pengguna membayar biaya untuk mengakses konten premium atau fitur tambahan. Di Indonesia, Medium dan WordPress menjadi alat populer bagi penulis dan blogger untuk mempublikasi karya-karya mereka. Lalu media sosial berlangganan, di mana platform-platform seperti Karya Krasa dan Ko-fi menawarkan cara bagi kreator konten untuk mendapatkan pendapatan dari penggemar mereka melalui langganan, bulanan, dan atau donasi. Model bisnis ini memberikan kreator-kreator kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan yang stabil dari karya-karya mereka. Lalu sosial verifikasi identitas, LinkedIn dan IDN Times adalah contoh jaringan sosial yang memerlukan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka sebelum mereka bergabung. Model bisnis ini mereka berfokus pada layanan berlangganan juga, di mana pengguna membayar biaya untuk mengakses fitur dan layanan premium yang ditawarkan oleh platform. Lalu ada jaringan sosial bebas iklan, platform seperti Mastodon dan Blue Sky menawarkan alternatif untuk pengguna yang ingin menghindari iklan dan memprioritaskan privasi mereka. Mereka bergantung pada sumbangan atau biaya keanggotaan dari pengguna untuk menandai operasi mereka. Lalu dengan memahami varian jenis jaringan sosial dan modal bisnis yang mereka terapkan, perusahaan di Indonesia dapat membuat keputusan yang lebih cerdas tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan platform-platform ini dalam strategi pemasaran dan komunikasi mereka. Dengan memilih platform yang sesuai dengan tujuan dan audiens mereka, perusahaan dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Boleh di next. Lalu ada social network teknologi and feature, di mana dalam era digital yang terus berkembang, fenomena jaringan sosial telah menjadi pemandangan umum di kehidupan modern melalui platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat terhubung secara instan, memperluas lingkaran sosial mereka, dan berbagai pengalaman serta ide-ide dengan mudah. Dengan setiap perkembangan teknologi, fitur-fitur inovatif terus muncul, merangsang kreativitas pengguna, memperluas kemungkinan interaksi sosial secara online. Dengan segala kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi, jaringan sosial juga muncul tantangan baru, termasuk privasi data. Lalu juga ada peredaran informasi palsu dan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang teknologi dan fitur-fitur yang tersedia di jaringan sosial sangat penting
agar kita dapat memanfaatkannya secara positif sambil tetap mengelola resiko yang ada. Berbagai teknologi dan fitur memperkuat pengalaman penggunaan era digital ini sambil juga mengulas beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan saat berinteraksi di dunia maya yang semakin kompleks ini. Di antaranya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Boleh di next? Yang pertama itu ada mobile application, di mana perkembangan perangkat seluler dan konektivitas internet telah menjadi pendorong utama pertumbuhan media sosial. Aplikasi seluler telah menjadi gerbang utama bagi bagian besar pengguna untuk mengakses platform media sosial. Dengan 91% pengguna mengakses melalui perangkat seluler, kemudahan akses inilah yang telah memungkinkan media sosial menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Application Programming Interface APA Application Programming Interface APA telah memainkan peran penting dalam mengintegrasi platform media sosial dengan aplikasi dan layanan lainnya, di mana hal ini dapat memungkinkan perkembangan untuk mengakses dan serta fungsionalitas dari platform media sosial sehingga dapat menciptakan pengalaman yang lebih kaya dan terintegrasi. Lalu ada geotagging, teknologi geotagging atau telah membawa dimensi baru ke media sosial. Pengguna dapat berbagi lokasi fisik mereka dan menemukan konten yang relevan dengan era tertentu. Fitur ini telah menciptakan peluang baru untuk interaksi sosial berbasis lokasi seperti menemukan teman yang berada di dekat lokasi. Lalu juga ada augmented reality AR, di mana teknologi realitas campuran telah terintegrasi ke dalam platform media sosial, memberikan pengalaman yang lebih intensif dan memungkinkan bentuk baru penciptaan dan perkembangan konten fitur seperti filter. Pada hal ini, di mana Snapchat dan Instagram telah menciptakan tren baru dalam ekspresi diri dan berbagai momen hidup secara virtual. Lalu juga ada radio frequency identification, di mana telah digunakan dalam aplikasi media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan kenyamanan. Misalnya, teknologi ini digunakan untuk check-in di konser, musik, ataupun acara olahraga. Lalu ada voice-based social media. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengolahan suara platform media sosial berbasis suara telah muncul menawarkan lapisan personalisasi dan keintiman baru dalam percakapan online, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan konten dan teman secara hands-free, membuka peluang baru untuk terlibat dalam media sosial. Lalu juga ada mungkin boleh di next. Lalu juga ada desentralisasi social network, di mana teknologi blockchain telah dimanfaatkan untuk menciptakan jejaringan media sosial terdesentralisasi yang memberikan penggunaan lebih banyak kendali atas data dan privasi mereka. Dalam jaringan terdesentralisasi, data penggunaan tidak terpusat pada satu entitas, melainkan didistribusikan di seluruh jaringan, memberikan keamanan dan transparansi yang lebih besar. Lalu ada virtual reality atau metaverse and virtual reality, sebuah dunia virtual yang sepenuhnya imersif diharapkan akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan media sosial. Dengan teknologi virtual reality yang terus berkembang, penggunaan dalam berinteraksi dalam lingkungan digital yang realistis dan menarik secara visual, di mana berpotensi untuk menciptakan pengalaman sosial yang lebih kaya dan interaktif, di mana pengguna dapat bersosialisasi, bekerja, berbelanja, dan bahkan menghadiri acara secara virtual. Lalu ada AI, social media. Kecerdasan buatan AI telah digunakan untuk mempersonalisasi konten, memprediksi perilaku pengguna, dan mengoptimalkan upaya periklanan pada platform media sosial. Algoritma AI dapat menganalisis data besar seperti duit pencarian, interaksi sosial, dari preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi konten yang lebih relevan dan menarik. AI juga dapat digunakan untuk meningkatkan modernisasi konten dengan mendeteksi dan menghapus konten yang tidak pantas atau berbahaya secara otomatis. Lalu yang terakhir itu adanya ephemeral content evaluation, di mana konten ephemeral ini seperti Instagram dan Snapchat Story terus populer di kalangan pengguna media sosial. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memberikan momen-momen yang lebih alami, spontan, seperti berita dan konten yang lebih personal dan otentik. Konten yang
biasanya hanya tersedia selama 24 jam. Teknologi dan fitur ini telah berkontribusi pada pertumbuhan dan evolusi media sosial, menjadikan sektor yang terus berkembang dan menarik minat pengguna. Dan perkembangan teknologi terus berlanjut seperti komputasi awal, called Internet of Things, IoT, dan teknologi 5G dapat diharapkan akan terus berevaluasi dan menghadirkan pengalaman yang lebih intensif, personal, dan terhubung bagi para pengguna. Kolaborasi antara platform media sosial dan teknologi baru akan dan menciptakan peluang baru dalam acara berinteraksi dan berkomunikasi secara digital. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang online action. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu, yaitu pada perkembangan online action atau lelang online telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan seiring dengan pertumbuhan internet dan teknologi digital. Di Indonesia ini, sejarah online action mengikuti perkembangan global, namun dengan dinamika dan tantangan yang unik bagi pasar lokal. Di bawah ini merupakan sejarah perkembangan online action, yaitu pada tahun 1990, online action mulai muncul pada awal 1990, sejalan dengan meluasnya penggunaan internet. Salah satu pelopor utama yaitu adalah situs web yang bernama Onsel, yang didirikan pada tahun 1994. Online Onsel ini membuka pintu bagi pengguna internet untuk menawarkan dan membeli surplus komputer dan elektronik secara online. Pada tahun 2000 ini online action mulai menambah ke Indonesia seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di kalangan masyarakat. Pada situs lelang online seperti lelang.co.id, ralali.com, dan bindika.com menjadi pionir dalam membawa konsep lelang online di pasar domestik. Pada tahun 2005, eBay masuk di pasar Indonesia dengan meluncurkan platform lokal yaitu eBay.co.id. Yaitu langkah memungkinkan penjual dan pembeli di Indonesia untuk terlibat dalam transaksi lelang online secara global. eBay.co.id ini mendominasikan pasar online action di Indonesia untuk beberapa waktu. Pada tahun 2010, kemunculan beberapa situs lelang online lokal yang berkembang pesat seperti Blibli.com, Bukalapak, dan Tokopedia. Meskipun awalnya platform ini bukan platform yang lelang murni, namun mereka juga menyediakan fitur lelang online bagi pengguna mereka untuk memperluas cakupan online action di Indonesia. Pada tahun 2018, situs-situs lelang online ini di Indonesia mulai menawarkan tidak hanya barang-barang baru, tetapi juga barang bekas seperti kendaraan dan peralatan elektronik. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi individu dan bisnis untuk menjual barang-barang mereka melalui platform online action. Nah, pada era saat ini, online action di Indonesia terus berkembang, yaitu berkembang dengan peningkatan fitur seperti lelang online langsung atau live action, sehingga dengan media sosial dan peningkatan keamanan transaksi. Ada beberapa situs lelang online juga mulai memperluas spesialisasi mereka dalam kategori produk tertentu dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Boleh di next? Nah, di sini ada definisi online action. Online action adalah atau lelang online adalah suatu bentuk inovasi dalam dunia transaksi yang memanfaatkan teknologi internet. Proses ini dilakukan melalui sebuah platform digital atau situs web khusus yang dirancang untuk mengadakan lelang. Dalam lelang online, penjual menawarkan barang atau jasa mereka untuk dijual kepada penawar tertinggi. Dan sementara itu, pembeli atau peserta lelang berkompetensi satu sama lain untuk memenangkan barang atau jasa tersebut dengan memberikan penawaran harga tertinggi. Keuntungan utamanya dari lelang online ini adalah efisiensi dan fleksibilitas. Dalam hal efisiensi, peserta lelang tidak perlu berada
di lokasi fisik tempat lelang berlangsung. Hal ini berarti mereka dapat mengikuti lelang dari kenyamanan rumah atau tempat kerja mereka. Untuk menghemat waktu dan biaya transportasi, fleksibilitas ini juga memungkinkan peserta untuk melakukan penawaran kapan saja dan di mana saja, asalkan mereka memiliki akses internet. Selain itu, lelang online juga menawarkan kenyamanan dan kecepatan peserta lelang dapat memantau proses lelang secara real time dan menyesuaikan penawaran mereka sesuai dengan dinamika lelang. Nah, proses penawaran ini juga biasanya lebih cepat dan efisien dibanding dengan lelang tradisional, karena tidak ada batasan fisik yang menghambat proses komunikasi antara penjual dan pembeli. Lelang online ini juga memungkinkan peserta untuk mengakses berbagai jenis barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di area mereka. Mungkin hal ini dikarenakan penjual dan pembeli dapat berada di lokasi yang berbeda, bahkan di negara yang berbeda. Dengan demikian, lelang online membuka peluang bagi peserta untuk mendapatkan barang atau jasa yang unik dan langka. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada benefit online action. Lelang online ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam dunia dunia transaksi. Yang pertama yaitu ada likuiditas. Salah satu manfaat utama lelang online adalah meningkatkan likuiditas pasar. Dalam lelang online, penjual dapat dengan mudah menemukan pembeli yang bersedia membeli barang atau jasa yang mereka tawarkan. Sebaliknya, pembeli juga dapat dengan mudah menemukan penjual yang menyediakan barang atau jasa yang mereka cari. Melalui lelang online ini, penjual dan pembeli dapat berintegrasi dan melakukan transaksi dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Hal ini membuka pasar global yang lebih luas dan memungkinkan terjadinya transaksi yang sebelumnya sulit terpercaya. Yang kedua, ini ada penemuan harga. Lelang online memfasilitasi penemuan harga yang efisiensi. Dalam lelang ini, pembeli dan penjual dapat dengan cepat dan efisien menentukan harga suatu barang. Hal ini sangat berguna ketika harga suatu barang sulit ditentukan, terutama ketika harga yang dipengaruhi oleh permintaan dan pasokan, atau ketika barang tersebut langka. Melalui lelang online ini, pembeli dan penjual dapat dengan mudah menemukan harga yang adil dan kompetitif. Yang ketiga ini ada transparansi harga. Lelang online yang dilakukan secara publik memungkinkan semua orang melihat harga penawaran permintaan suatu barang. Hal ini bisa menciptakan transparansi harga yang penting dalam proses lelang, sehingga bisa memastikan adanya keadilan dan kepercayaan di antara para peserta lelang. Dengan transparansi harga ini, peserta lelang dapat memiliki informasi yang jelas tentang nilai barang yang dilelangkan, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, ini ada efisiensi pasar. Lelang online seringkali menghasilkan penurunan harga barang yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan konsumen. Dalam lelang persaingan antara pembeli dan menyebabkan penurunan harga, sehingga bisa memberikan manfaat bagi konsumen. Hal ini juga mencerminkan efisiensi pasar, sehingga di mana harga barang yang mencerminkan permintaan dan pasokan yang sebenarnya. Dengan lelang online, pasar menjadi lebih efisien karena adanya penawaran dan permintaan barang dapat saling berintegrasi secara cepat dan efisien. Boleh di next. Yang kelima yaitu ada menurunkan biaya transaksi. Dalam lelang online ini dapat menurunkan biaya transaksi dalam proses penjual dan pembelian produk. Dalam lelang online, biaya transaksi umumnya lebih rendah dibandingkan dengan metode transaksi tradisional. Selanjutnya, agregasi ke konsumen. Dalam situs lelang online yang besar memiliki kemampuan untuk mengumpulkan sejumlah besar konsumen yang tertarik untuk membeli barang atau jasa di satu pasar di penjualnya. Yang terakhir yaitu ada efek jaringan. Semakin besar situs lelang online dalam hal jumlah pengunjung dan produk yang dijual, semakin berharga situs tersebut sebagai pasar bagi semua orang. Boleh di next. Mungkin di sini ada risk and cost of action.
dalam lelang online terdapat beberapa risiko dan biaya yang perlu diperhatikan oleh peserta lelang. Mungkin yang pertama itu ada biaya konsumsi yang tertunda. Salah satu resiko yang terkait dengan lelang online adalah adanya biaya konsumsi yang tertunda dalam lelang melalui internet. Prosesnya dapat memakan waktu yang berhari-hari, tergantung pada durasi lelang dan waktu pengiriman barang. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dapat bervariasi tergantung pada lokasi penjual dan pembeli, serta metode pengiriman yang akan dipilih. Oleh karena itu, peserta lelang harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang dan memperhitungkan biaya konsumsi yang tertunda dalam proses lelang. Yang kedua ini ada pemantauan biaya. Partisipasi dalam lelang online memerlukan waktu dan upaya untuk memantau penawaran. Peserta lelang harus secara aktif memantau penawaran yang masuk dan memperbaharui penawarannya jika diperlukan. Yang ketiga ada biaya peralatan. Untuk berpartisipasi dalam lelang online, hal ini berarti peserta harus membeli dan menyewa peralatan yang diperlukan, seperti komputer atau smartphone, serta membayar biaya langganan internet. Selain itu, peserta juga harus mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan upgrade perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung partisipasi dalam lelang online. Yang keempat, ada resiko kepercayaan. Lelang online ini rentan terhadap resiko kepercayaan dan penipuan. Meskipun banyak situs lelang telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko ini, seperti penilaian dan verifikasi penjual. Yang selanjutnya yaitu ada biaya pemenuhan. Dalam lelang online, biasanya pembeli bertanggung jawab untuk membayar biaya pemenuhan seperti biaya pengemasan, pengiriman, dan asuransi. Biaya ini harus ditambahkan ke total biaya pembelian barang. Dalam beberapa kasus, biaya pemenuhan ini mungkin tidak terlihat secara langsung saat melakukan penawaran dalam lelang, tetapi akan muncul saat pembeli harus membayar biaya pengiriman dan pemrosesan. Boleh di next. Selanjutnya ada biaya transaksi. Dalam situs lelang online dapat membebankan biaya transaksi kepada penjual seperti biaya pemrosesan transaksi kartu kredit dan biaya administrasi untuk memasukkan informasi harga dan produk. Selanjutnya, yang terakhir ada resiko harga rendah. Salah satu resiko yang dihadapi oleh penjual dalam lelang online adalah harga jual yang rendah. Dalam lelang ini, penjual mungkin menjual barang yang harga yang jauh di bawah harga yang dapat mereka dapatkan di pasar konvensional. Hal ini terjadi karena persaingan antara penawar dan dalam lelang dapat menyebabkan penurunan harga penjual. Penjual juga harus siap untuk menerima harga yang lebih rendah dari yang diharapkan yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Oleh karena itu, penjual perlu mempertimbangkan resiko sebelumnya untuk memutuskan untuk menjual melalui lelang. Boleh di next. Selanjutnya ada action as an e-commerce business model, yaitu lelang sebagai model bisnis e-commerce. Lelang ini telah menjadi salah satu model bisnis e-commerce yang sangat sukses di industri digital. Model bisnis ini memungkinkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi melalui sistem lelang secara online. Keunggulan utama dari lelang online adalah biaya operasional yang lebih rendah dibanding dengan toko retail atau e-commerce konvensional. Hal ini dikarenakan platform lelang online tidak perlu memiliki inventaris, gudang, dan fasilitas logistik lainnya, seperti pengiriman barang. Penjual dan pembeli menanggung biaya tersebut tersendiri. Di Indonesia terdapat beberapa platform lelang online yang pelopor dan sukses menerapkan model bisnis ini. Mungkin ada contohnya itu ada Blibli.com. Blibli ini merupakan salah satu pelopor e-commerce di Indonesia yang sejak awal berdiri pada tahun 2011 telah menawarkan fitur lelang online. Strategi pendapatan Blibli dari lelang online ini meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama, biaya transaksi atau komisi berdasarkan jumlah penjualan lelang yang terjadi. Biaya ini umumnya dihitung sebagai presentase dari nilai penjual. Yang kedua, biaya pendaftaran atau pencatatan bagi penjual untuk memasangkan produk mereka di lelang online. Yang ketiga, biaya untuk penempatan iklan atau promosi khusus bagi penjual lelang. Nah, contoh yang kedua ini ada Lelang ID. Lelang ID adalah platform yang berfokus
khusus pada lelang online di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai kategori produk yang didapat dilelangkan, mulai dari barang bekas, koleksi, hingga barang baru. Selanjutnya, contoh selanjutnya ini lelangit.com. Sama halnya dengan lelang ID, lelangit.com ini juga merupakan platform khusus lelang online Indonesia yang menawarkan beberapa kategori untuk dilelangkan. Mungkin ada perbedaan lelang ID dan lelangit.com sebagai platform lelang di Indonesia. Lelang ID ini menerapkan model biaya lelang yang fleksibel dan bervariasi bergantung pada kategori dan nilai produk yang dijual. Semakin tinggi nilai produk, maka biaya lelang yang dikenakan pada penjual juga akan lebih tinggi. Sumber pendapatan umum lelang ID ini berasal dari biaya lelang per produk yang dibebankan pada penjual tersebut. Sedangkan lelangit.com ini menerapkan model biaya lelang yang lebih sederhana, yaitu lelang tetap yang sama untuk semua kategori nilai produk yang dilelangkan. Namun lelangit.com ini memiliki sumber pendapatan lain yang cukup signifikan, yaitu biaya layanan pembayaran atau payment gateway, biaya pengiriman, serta paket langganan premium yang ditawarkan kepada penjual. Nah, paket langganan premium ini memberikan akses lebih pada fitur-fitur khusus bagi penjual, sehingga menjadi fokus utama Lelangit dalam strategi strategi monetasi dan pendapatannya. Yang terakhir yaitu ada fitur obral di Tokopedia. Meskipun banyak fokus utama, Tokopedia ini memiliki fitur obral yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produk-produk mereka melalui sistem lelang online. Fitur ini memiliki mekanisme yang mirip dengan lelang pada umumnya, di mana penjual dapat memasukkan produk, menentukan harga awal dan durasi lelang. Sementara pembeli dapat memberikan penawaran harga secara bertahap. Pada akhirnya, pembeli dengan menawarkan harga tertinggi akan memenangkan dan membayar sesuai dengan harga penawarannya. Mungkin boleh dilanjut. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada macam-macam dari lelang, terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada English auction. Bentuk lelang ini tuh yang paling umum sama yang paling mudah dipahami di situs-situs internet. Dalam lelang ini, penjual membuat penawaran terbuka secara berturut-turut dan harga naik hingga tidak ada penawar lain yang ingin menaikkan tawaran. Ketika tidak ada lagi penawar yang ingin menaikkan harga, maka barang tersebut akan dijual ke penawar yang menawarkan dengan harga tertinggi. Terus karakteristik dari lelang ini tuh yang pertama prosesnya itu terbuka, jadi semua penawar dapat melihat penawaran yang diajukan dan juga menaikkan harga secara langsung. Kemudian yang kedua, penawarannya itu berurutan. Jadi penawar membuat penawaran satu persatu secara berturut-turut hingga harga tidak bisa lagi dinaikkan. Dan nanti barang itu dijual kepada penawar dengan penawaran tertinggi saat penawaran terakhir diajukan. Nah, contoh di Indonesianya itu dari English Auction ada lelang properti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN melalui situs lelang.go.id yang merupakan portal resmi lelang negara di Indonesia. Jadi DJKN ini secara rutin mengadakan lelang properti yang dimiliki oleh negara termasuk tanah dan juga bangunan. Kemudian yang kedua jenisnya itu ada Dutch auction. Ini adalah metode lelang di mana harga barang turun dari harga awal dan penawar harus segera memutuskan untuk membeli ketika harga mencapai tingkat yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan lelang tradisional di mana harga naik dengan setiap penawaran. Cara kerja dari Dutch auction ini, lelang itu dimulai dengan menetapkan harga awal yang tinggi, lalu harga secara bertahap diturunkan dari harga awal. Penurunan bisa dilakukan secara teratur atau dalam interval waktu tertentu. Penawar harus memutuskan untuk membeli ketika harga mencapai tingkat yang mereka anggap sesuai dengan nilai barang tersebut dan barang dijual kepada penawar pertama yang menyetujui harga yang ditawarkan. Contohnya di Indonesia itu ada lelang saham di pasar modal atau dalam penawaran saham perdana IPO menggunakan metode book building. Dalam metode ini, harga saham ditawarkan pada kisaran harga tertentu dan harga akhir ditentukan berdasarkan permintaan investor selama periode penawaran. Will di next. Nah, jenis yang ketiga itu ada name your own price auction. Ini adalah jenis lelang di mana pembeli
diberi kebebasan untuk menentukan harga yang mereka ingin bayarkan untuk suatu barang atau jasa. Nah, biasanya dalam lelang ini tuh penjual menentukan barang atau jasa yang mereka tawarkan dan kemudian pembeli memberikan tawaran harga yang mereka anggap eh, pantas. Terus contohnya itu ada melalui situs web, ada priceline.com, konsumen mampu menempatkan tawaran untuk produk, misalnya kamar hotel. Nah, di Indonesia itu juga pernah diterapkan oleh perusahaan PT Bakti Telekom. Lalu yang keempat itu jenisnya ada penny auction. Ini adalah jenis lelang di mana peserta membayar biaya kecil setiap kali mereka melakukan penawaran. Konsepnya mirip sama lelang tradisional, tetapi setiap penawaran membutuhkan pembayaran kecil, seringkali dalam bentuk koin atau kredit yang harus dibeli sebelumnya. Cara kerjanya, setiap kali seorang peserta ingin melakukan penawaran, mereka harus membayar biaya kecil, misalnya 1 sen atau beberapa sen. Kemudian setelah membayar biaya, peserta dapat melakukan penawaran. Setiap penawaran meningkatkan harga barang sebesar jumlah tertentu dan seringkali hanya sebesar 1 sen. Proses ini akan berlanjut sampai waktu lelang berakhir atau tidak ada lagi peserta yang ingin melakukan penawaran dan barang akan dijual kepada peserta yang melakukan penawaran terakhir sebelum lelang berakhir. Contohnya itu ada pada di situs Numisbits, di mana ini adalah situs yang menawarkan platform untuk menjual koin dan koleksi koin dengan biaya registrasi yang relatif rendah. Boleh di next. Terus ada when to use auction in business. Kapan bisnis itu menggunakan lelang dan untuk apa. Jadi ada banyak situasi berbeda di mana lelang itu merupakan saluran yang tepat untuk dipertimbangkan oleh dunia usaha. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lelang itu, yang pertama itu jenis produknya. Lelang online itu cocok untuk produk-produk yang unik, langka, atau dengan harga yang sulit ditemukan. Namun produk-produk seperti pakaian, kamera digital, dan komputer yang baru itu jarang dijual lewat lelang karena harganya stabil dan terdapat saluran pasar yang efisien. Lalu yang kedua itu ada siklus hidup produknya. Produk biasanya dilelang pada akhir siklus hidupnya atau pada saat awal peluncuran. Misalnya, lelang online dan penjualan tiket acara menjadi populer pada tahap awal produk. Yang ketiga ada manajemen saluran. Pengecer dan produsen mapan itu harus memperhatikan agar lelang tidak mengganggu saluran keuntungan yang sudah ada. Karena alasan ini, barang yang ditemukan di lelang di situs retail yang sudah mapan cenderung terlambat dalam siklus hidup produknya atau memiliki persyaratan pembelian dalam jumlah banyak. Kemudian yang keempat, itu ada penting itu ada jenis lelang, penting untuk memilih jenis lelang yang tepat yang memiliki banyak pembeli dan sedikit penjual. Seperti lelang harga naik di situs-situs internet. Kemudian yang kelima itu ada penetapan harga awal. Penelitian menunjukkan bahwa memulai lelang dengan harga penawaran awal rendah dapat mendorong lebih banyak penawar untuk berpartisipasi. Boleh di next. Kemudian yang keenam itu ada kenaikan tawaran. Kenaikan tawaran ini sebaiknya rendah untuk mendorong lebih banyak penawar. Penawar cenderung meningkatkan penawaran mereka jika mereka merasa hanya sedikit penambahan harga untuk memenangkan lelang. Kemudian yang ketujuh ada durasi lelang. Durasi lelang yang lebih lama itu cenderung menarik lebih banyak penawar dan harga yang lebih tinggi. Lelang di eBay misalnya itu biasanya dijadwalkan selama 7 hari. Yang kedelapan itu ada jumlah itemnya. Ketika ada banyak item untuk dijual, memecahnya menjadi paket-paket kecil yang dilelang pada waktu yang berbeda dapat menghindari ekspektasi diskon volume yang dapat merugikan penjual. Yang kesembilan ada aturan alokasi harga. Sebaiknya itu terapkan aturan penetapan harga yang seragam untuk menghindari perasaan ketidakadilan di antara pembeli. Dan yang terakhir itu ada penawaran tertutup versus terbuka. Penawaran tertutup itu cocok untuk diskriminasi harga, sementara penawaran terbuka dapat meningkatkan harga melalui efek kelompok dan efek kemenangan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada auction prices atau harga lelang. Lelang adalah lingkungan sosial yang digunakan bersama dalam acara sosial di mana para penawar menyesuaikan diri satu sama lain. Para penawar mendasarkan penawarannya pada penawaran yang telah diajukan pihak sebelumnya dan hal ini dapat menyebabkan efek yang meningkat. Dolakia dan Soltysinsky itu menemukan bahwa penawar menunjukkan herd behavior
yaitu kecenderungan untuk tertarik dan menawar daftar lelang dengan satu atau lebih penawaran yang ada dengan mengajukan beberapa penawaran pada beberapa lelang dan tidak mengajukan penawaran pada lelang untuk item yang sebanding. Perilaku kawanan mengakibatkan konsumen membayar harga lebih tinggi dari yang diperlukan karena alasan yang tidak didasarkan pada realitas ekonomi. Boleh di next. Nah, realitas perilaku dalam berpartisipasi di lelang itu dapat menimbulkan banyak hasil yang tidak diinginkan. Pemenang lelang itu bisa aja mengalami winners regret, artinya perasaan setelah memenangkan lelang bahwa mereka membayar terlalu banyak untuk suatu barang. Kemudian penjual bisa mengalami yang namanya seller's lament, yang mencerminkan fakta bahwa mereka menjual barang dengan harga tepat di atas penawar kedua, tanpa mengetahui berapa harga yang mungkin dibayarkan oleh pemenang akhir atau nilai sebenarnya kepada pemenang akhir. Dan yang kalah dalam lelang itu bisa merasakan losers lament, yaitu perasaan terlalu murah dalam menawar dan gagal menang. Jadi singkatnya lelang itu dapat mengakibatkan pemenang membayar terlalu banyak dan penjual menerima terlalu sedikit. Kedua akibat ini dapat diminimalkan ketika penjual dan pembeli memiliki pemahaman yang jelas mengenai harga barang di berbagai pasar online dan offline yang berbeda. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada consumer trust di situs lelang online menghadapi tantangan yang serupa dengan situs e-commerce pada umumnya, yaitu bagaimana membangun rasa kepercayaan konsumen terhadap platform mereka. Namun, situs lelang menghadapi tantangan yang lebih kompleks lagi karena pengelola situs ini tidak memiliki kontrol langsung atas kualitas produk yang dijual atau kejujuran dari penjual dan pembeli yang menggunakan layanan mereka. Hal tersebut dapat membuka peluang bagi individu yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab yang ikut terlibat sebagai penjual atau pembeli yang bisa mengurangi kepercayaan konsumen terhadap situs lelang. Lelang tersebut membuat pentingnya membangun kepercayaan menjadi fokus utama bagi situs lelang. Boleh di next? Eh, Nah, dalam menangani hal tersebut, ada beberapa strategi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan konsumen, yaitu yang pertama ada peringkat penjual dan pembeli. Sistem peringkat atau ulasan merupakan komponen penting dalam situs lelang online yang memungkinkan pengguna untuk memberikan umpan balik atas transaksi mereka. Ulasan ini mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pengiriman, kesesuaian produk dengan deskripsi, dan kualitas komunikasi antara penjual dan pembeli. Misalnya, ulasan mengenai kecepatan pengiriman dapat membantu calon pembeli untuk menentukan apakah penjual dapat diandalkan dalam mengirimkan barang tepat waktu atau tidak. Selain itu, penilaian tentang kualitas komunikasi memberikan gambaran tentang seberapa responsif dan membantu penjual dalam menangani pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul selama transaksi. Yang kedua itu adalah layanan escrow. Layanan escrow berfungsi sebagai mediator yang menjamin transaksi berjalan adil dan aman bagi kedua belah pihak. Dalam layanan ini, uang yang dibayarkan oleh pembeli akan disimpan sementara oleh pihak ketiga hingga pembeli mengkonfirmasi bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Namun, jika barang yang diterima tidak sesuai atau tidak dikirimkan sama sekali, pembeli dapat melaporkan masalah ini kepada layanan escrow yang kemudian akan mengembalikan dana kepada pembeli. Dengan demikian, risiko penipuan dapat diminimalkan karena penjual hanya akan menerima pembayaran setelah pembeli puas dengan barang yang diterima. Boleh di next? Untuk strategi yang ketiga itu ada asuransi pembeli dan penjual. Asuransi dalam konteks situs lelang online memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi selama proses transaksi. Bagi penjual, asuransi ini dapat melindungi mereka dari kerugian jika barang hilang atau rusak selama pengiriman. Ini sangat penting karena dapat membantu menjaga reputasi penjual dan memberikan kepastian finansial. Sementara itu, bagi pembeli, asuransi memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan penggantian atau pengembalian dana jika barang yang mereka terima rusak atau hilang. Dengan adanya asuransi, baik penjual maupun pembeli dapat lebih percaya diri dan fokus pada aspek lain dan dari transaksi tanpa khawatir tentang potensi kerugian finansial. Yang keempat itu ada fitur jaminan uang kembali. Fitur jaminan uang kembali ini adalah elemen krusial dalam membangun kepercayaan konsumen di platform lelang online.
Pembeli yang mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali jika produk yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau harapan akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk bertransaksi. Fitur ini menunjukkan komitmen situs lelang terhadap kepuasan pelanggan karena mereka bersedia untuk melindungi pembeli dari risiko pembelian yang tidak memuaskan. Strategi yang kelima itu ada jaminan keaslian. Dalam penjualan barang-barang yang mewah atau koleksi, jaminan keaslian adalah fitur yang sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Platform yang menawarkan layanan sertifikasi atau verifikasi keaslian membantu pembeli memastikan bahwa mereka tidak tertipu oleh oleh barang palsu dan bahwa mereka mendapatkan nilai sebenarnya dari uang yang mereka belanjakan. Jaminan keaslian tidak hanya memberikan rasa aman kepada pembeli, tetapi juga meningkatkan nilai jual kembali barang tersebut karena keaslian sudah terverifikasi. Nah, dengan semua fitur dan layanan ini, situs lelang berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya, di mana konsumen dapat berbelanja dengan rasa aman dan percaya. Kehadiran sistem peningkatan kepercayaan ini adalah bukti komitmen mereka untuk memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran pengguna, sehingga menciptakan pengalaman belanja yang positif dan aman. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ketika pasar lelang mengalami kegagalan, sejumlah risiko dan penipuan menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh pengguna dan pengelola platform. Nah, masalah-masalah ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli serta di antara pembeli dan di antara serta bentuk dari kecurangan yang sengaja dilakukan oleh pengguna hingga kelemahan sistematik dalam cara pasar lelang diatur. Nah, berikut ini ada penjelasan lebih detail tentang beberapa bentuk penipuan dan penyalahgunaan yang sering terjadi di pasar lelang online dan offline. Yang pertama itu ada bid rigging atau kecurangan penawaran. Jadi kecurangan penawaran ini adalah bentuk kecurangan dalam lelang di mana beberapa pihak secara rahasia berkolaborasi untuk memanipulasi hasil lelang demi keuntungan mereka sendiri. Praktik ini biasanya melibatkan kesepakatan untuk tidak bersaing sama lain, sehingga menjaga harga barang tetap rendah. Contohnya, ketika para penawar dapat sepakat bahwa salah satu dari mereka akan memenangkan lelang dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, kemudian membagi keuntungan di antara mereka. Selain itu, mereka mungkin menggunakan sales, yaitu orang-orang yang berpura-pura sebagai penawar sah, tetapi sebenarnya bekerja untuk menjual atau sindikat tertentu. Yang kedua itu ada price matching atau pencocokan harga. Jadi price matching ini dalam konteks lelang online terjadi ketika penjual baik secara informal maupun formal sepakat untuk menetapkan harga minimum tertentu untuk barang yang dilelang. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga barang tidak jatuh di bawah tingkat yang telah disepakati. Nah, seringkali jauh di bawah nilai pasar sebenarnya. Praktik ini membuat lelang menjadi tidak adil karena pembeli tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh barang dengan harga yang mencerminkan nilai pasarnya sebenarnya. Yang ketiga itu ada seal feedback defensif. Jadi konteks dalam konteks defensif ini adalah menjual ketika penjual menggunakan ID sekunder atau meminta bantuan anggota lelang lain untuk memberikan umpan balik positif yang tidak jujur pada akun mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan reputasi penjual secara artifisial, membuat mereka terlihat lebih dapat dipercaya dan anon daripada yang sebenarnya. Boleh di next. Yang keempat itu ada seal feedback offensive. Jadi sebaliknya seal feedback offensive ini dalam konteks lelang melibatkan pengguna yang menggunakan akun tambahan untuk memberikan umpan balik negatif kepada pesaing atau pembeli lain dengan tujuan merusak reputasi mereka. Taktik ini sering digunakan untuk mendiskreditkan penjual lain, mengurangi peluang mereka untuk memenangkan lelang atau merusak kepercayaan pembeli terhadap penjual tersebut. Yang kelima itu ada transaction interference. Jadi transaction interference ini adalah taktik di mana penipu mencoba mempengaruhi pembeli untuk menghindari bertransaksi dengan penjual tertentu. Ini dilakukan melalui email atau pesan lain yang berisi informasi yang salah satu menyesatkan tentang reputasi penjual. Penipu mungkin mengklaim bahwa penjual tersebut tidak dapat dipercaya atau bahwa mereka memiliki unsur negatif yang tersembunyi dengan tujuan mengalihkan pembeli ke penjual atau produk lain yang mungkin memberikan keuntungan lebih bagi si penipu. Selanjutnya itu ada non-payment after winning. Jadi non-payment after winning ini terjadi ketika seseorang
seorang penawar memenangkan lelang tetapi kemudian tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Ini merugikan penjual yang telah menghabiskan waktu dan mungkin biaya untuk menyelenggarakan lelang dan mengharapkan transaksi yang sah. eh Ketika pembayaran tidak dilakukan, penjual harus mengulang lelang atau mencari penawar lain yang dapat mengganggu proses lelang yang adil dan efisien. Yang terakhir itu ada bid siphoning. Bid siphoning ini adalah taktik di mana penipu menghubungi pembeli yang sedang berpartisipasi dalam lelang yang diadakan oleh penjual lain dan menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Penipu biasanya menggunakan informasi tentang lelang yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi dan menghubungi pembeli yang berminat. Boleh di next. Jadi ada beberapa metode untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Yang pertama itu ada rating system, di mana rating system ini memungkinkan pelanggan untuk memberikan penilaian dan umpan balik tentang pengalaman mereka dengan penjual atau pembeli tertentu. Dengan sistem ini, pembeli apa Pak? Dengan sistem ini, pembeli dapat melihat reputasi penjual. Ini yang T7 itu kan 5.609.000. Grade yang 9, 6.913. Ini yang udah 50% ya? Iya. Nah, ini selisihnya yang, mohon maaf, mic-nya bocor. Jadi kita dikurang 5.609.000. Dengan sistem ini, pembeli dapat melihat reputasi penjual sebelum mereka Jadi melakukan lebih, pembelian. udah lebih nih. Di grade 9 itu udah lebih Yang apa, kedua Pak? itu ada watchlist atau daftar pantauan yang memungkinkan pembeli untuk memantau lelang tertentu selama periode waktu tertentu dan hanya memperhatikan penawaran di menit-menit terakhir. Dengan demikian, pembeli dapat memantau item yang diminati dan mempersiapkan diri untuk bertindak cepat saat mendapati waktu penutupan lelang. Yang ketiga itu ada proxy bidding atau yang memungkinkan pembeli untuk memasukkan harga maksimum yang mereka mereka bersedia bayar untuk suatu item. Ketika lelang dimulai, sistem secara otomatis akan menempatkan tawaran atas nama pembeli sebanyak yang diperlukan untuk menjaga mereka di posisi teratas hingga harga maksimum yang ditetapkan tercapai. Secara keseluruhan, metode ini membantu meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam pasar lelang dan memberikan pembeli dan penjual alat yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik lagi. Boleh di next? Skemanya dengan grade berapa sampai 9. Selanjutnya itu ada e-commerce portal. Jadi portal adalah situs web yang sering dikunjungi di internet karena sering menjadi halaman beranda bagi banyak pengguna saat membuka beranda web. Contoh portal terkenal yang seperti Yahoo, MSN, atau AOL memiliki ratusan juta pengunjung setiap bulannya dari seluruh dunia. BPS itu udah kehilangan 12 juta lebih. Portal ini adalah pintu masuk pemeliharaan halaman web yang tersedia di internet sebagai contoh. Facebook juga berfungsi sebagai portal halaman beranda di web bagi banyak orang. Banyak pengguna mengatur Facebook sebagai halaman beranda mereka, dimulai dengan berita baik dari teman-teman mereka dan menghabiskan banyak waktu di situs tersebut setiap hari. Nah, selain itu, portal memiliki peran penting dalam bisnis dan organisasi. Banyak perusahaan di universitas, bahkan gereja, dan organisasi lain yang memiliki portal yang membantu anggota atau karyawan mengakses informasi penting seperti berita perusahaan, pengumuman atau informasi sumber daya manusia. Misalnya, universitas biasanya memiliki portal tempat mahasiswa bisa mendaftar mata kuliah, menemukan tugas, dan melakukan aktivitas mahasiswa lainnya. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kalau menurut saya gini, dengan pakai kita misalnya dengan cara grade, naikkan grade kemudian juga yang sampai ke 150. So ini kan hubungan tentu saja bagian dari proses pekerjaan kita yang kita laporkan pimpinan beliau ngambil bicaranya seperti apa. Sesuai tadi saya mengatakan, coba kita baca isu-isu yang maaf, selanjutnya itu ada bentuk penipuan lainnya
yaitu menjelaskan tentang ketika pasarela mengalami kegagalan, sejumlah risiko dan penipuan menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh pengguna dan pengelola platform. Masalah-masalah ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli serta di antara pembeli yang berpartisipasi. Kegagalan pasar lelang ini bisa mengedek berbagai bentuk dari kecurangan yang sengaja dilakukan oleh pengguna hingga kelemahan sistematik dalam terhadap pasar yang diatur. Next. Terus Bapak ada di daftar dari jurusan, saya juga selama ini sudah ada di daftar. Iya, ya, hitung-hitungan nggak bisa. Ya, jadi tapi tetap saya pikir kita bagian-bagian yang dari hasil perusahaan ini menurut saya tadi saya bilang sebagai Boleh di next. gitu ya, itu kita catat saja nanti. Dan selanjutnya penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya ada Ya, development dicatat aja, dibikin catatan. internet telah banyak dilakukan dari portal seperti Yahoo, MSN, awalnya adalah mesin pencari yang berdasarkan untuk memudahkan pada awalnya portal hanya menghargai pengunjung namun saat jutaan orang mulai menggunakan internet di awal 2000-an, kunjungan ke situs mesin pencari membesar. Meski awalnya sedikit yang memahami bagaimana situs pencarian menghasilkan uang, mereka sukses menarik banyak pengunjung dan menjadi sarana pemasaran dan periklanan. Melihat potensi ini, situs pencarian memperluas layanan mereka ke perdagangan, menjual barang, dan menampilkan iklan. Mereka juga menambahkan berbagai konten, mulai dari berita hingga cuaca, investasi, permainan, dan juga kesehatan. Selain itu, portal ini juga menawarkan layanan komunikasi seperti email, obrolan, dan pesan teks yang membuat pengguna lebih sering berinteraksi. Mereka juga mendistribusikan konten dari pihak lain, serta menambah informasi yang bisa diakses. Keempat karakteristik utama yaitu navigasi web, komunikasi, perdagangan, dan konten mendefinisikan portal modern. Dengan menyediakan layanan ini, portal menjadi pusat berbagai aktivitas online yang membuatnya tetap relevan dan penting di dunia digital. Next. Selanjutnya, nilai sebuah portal bagi pengiklanan dan pemilik konten sangat dipengaruhi oleh ukuran audiens yang mereka miliki dan seberapa lama pengunjung menghabiskan waktu di situs tersebut. Portal-portal ini bersaing dalam dua aspek utama, yaitu jangkauan dan pengunjung unik. Jangkauan merujuk pada persentase audiens web yang mengunjungi situs dalam sebulan, sedangkan pengunjung unik adalah jumlah individu yang mengunjungi situs tersebut dalam sebulan. Portal internet terkena dampak jaringan yang berarti semakin besar jangkauan yang dimiliki sebuah portal, semakin tinggi nilainya bagi pengiklan dan konsumen. Hal ini pada gilirannya menarik lebih banyak pengunjung, menciptakan siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, pasar portal ini dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan jangkauan. Yang pertama ada mega portal umum. Portal dalam kategori ini memiliki jangkauan yang sangat besar, yaitu antara 60% hingga 80% dari seluruh audiens web. Contohnya itu ada Google dan Yahoo. Jadi situs-situs ini itu menawarkan berbagai macam konten dan layanan, mulai dari mesin pencari, berita, email, hingga berbagai layanan lainnya seperti map dan cloud storage. Yang kedua itu ada portal umum tingkat kedua. Portal di tingkat ini memiliki jangkauan yang sedikit lebih kecil, yaitu antara 20% hingga 30% dari audiens web. Meskipun tidak sebesar mega portal, mereka tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Contohnya itu ada MSN dan AOL. Portal-portal ini juga menyediakan berbagai layanan seperti berita, email, dan konten multimedia, tapi dengan jangkauan yang lebih terbatas dibandingkan mega portal. Selanjutnya ada portal khusus. Portal khusus ini adalah portal yang fokus pada topik khusus dan memiliki jangkauan antara 2% hingga 10%. Contohnya itu ada Reddit dan TripAdvisor. Portal-portal ini mungkin tidak memiliki jumlah pengunjung sebanyak 2 kategori sebelumnya, tapi mereka menarik pengunjung yang sangat tertarik pada konten spesifik yang mereka tawarkan. Nah, seperti forum diskusi untuk berbagai topik di Reddit dan ulasan perjalanan dan destinasi wisata di TripAdvisor. Next. Selanjutnya ada types of portals. Jadi yang pertama itu ada general purpose portals. Memiliki ciri-ciri yang pertama konten yang mendalam. Portal ini tidak hanya berfokus pada berita umum, tapi juga menonjol dalam menyajikan konten
vertikal dalam seperti keuangan, otomotif, dan hiburan. Misalnya Yahoo Finance yang memberikan analisis pasar saham dan artikel mendalam untuk mendukung keputusan investasi. Yang kedua itu fitur yang interaktif. Mereka juga menyediakan fitur interaktif seperti ruang obrolan dan forum komunitas yang memungkinkan pengguna untuk terlibat aktif dalam berinteraksi dengan platform dan sesama pengguna. Yang ketiga ada jaringan sosial. Beberapa portal juga berfungsi sebagai platform jaringan sosial seperti Facebook, sehingga pengguna dapat terhubung dengan teman, berbagi pengalaman, dan juga terlibat dalam aktivitas sosial online. Yang keempat ada keuntungan kompetitif. Meskipun persaingan yang sengit dalam lingkungan Google dan situs berita terkemuka, portal ini mempertahankan posisi utama berkat reputasi, keberagaman layanan, dan kemampuan adaptasi terhadap tren dan kebutuhan pengguna. Fokus pada memberikan nilai tambah terus ditingkatkan untuk memenuhi harapan pengguna yang semakin cerdas dan terhubung secara digital. Next. Selanjutnya ada vertical market portals. Ciri-cirinya yang pertama itu komunitas terfokus. Portal pasar vertikal ini membangun komunitas berdasarkan minat khusus dengan menyediakan konten relevan dan ruang interaksi, forum diskusi, dan acara komunitas yang memungkinkan pengguna berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memperkaya pemahaman mereka tentang topik tertentu. Yang kedua itu ada integrasi fitur tambahan. Portal ini menambahkan fitur seperti jaring sosial dan mesin pencari hotel untuk meningkatkan daya tarik dan fungsionalitas. Dengan tetap fokus pada konten spesifik, fitur tambahan ini memperkaya pengalaman pengguna dan memperluas layanan yang ditawarkan. Yang ketiga ada potensi pertumbuhan. Yang ketiga ada integrasi fitur tambahan. Portal ini mulai menambahkan fitur seperti jaringan sosial atau mesin pencari hotel untuk memperluas daya tarik mereka tanpa kehilangan fokus pada konten spesifik. Yang terakhir ada potensi pertumbuhan. Meskipun kurang dikenal, portal pasar vertikal memiliki potensi pertumbuhan besar karena fokus pada konten mendalam dan kemampuan membangun komunikasi setia. Dengan strategi pengembangan yang tepat, mereka dapat menjadi sumber informasi utama bagi pengguna yang mencari pemahaman yang lebih dalam bidang tertentu. Next. Oke, pembahasan selanjutnya itu ada portal bisnis model ya. Model bisnis portal adalah sebuah konsep yang digunakan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan, penyediaan, dan penjualan produk atau jasa melalui internet. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan model bisnis yang efektif dan mempermudah proses transaksi. Nah, di sini ada dua karakteristiknya, yaitu ada fleksibilitas dan komunikasi efektif. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien, sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa yang lebih unik dan fleksibel. Yang kedua itu ada komunikasi efektif yang dapat dibuktikan dengan acara-acara bisnis yang seringkali dijadikan sebagai tempat yang efektif untuk memperluas jaringan dan membangun hubungan dengan mitra potensial. Nah, selanjutnya ini ada beberapa model dari model bisnis portal, yaitu ada open market, di mana open market ini memungkinkan para penjual untuk menjual produk atau jasa mereka secara langsung kepada konsumen melalui platform portal. Dalam model ini, portal bertindak sebagai wadah. Contohnya itu, kalau di Indonesia itu seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, yang kedua itu ada aggregation, di mana model ini melibatkan pengumpulan atau agregasi konten atau informasi dari berbagai sumber dan menyajikannya kepada pengguna dalam satu platform. Contohnya itu kayak aplikasi atau situs-situs web yang seperti vintage di Indonesia. Nah, yang ketiga Sorry itu ada Erika, potong. ya. Ini presentasinya dilanjut nanti atau bagaimana ya, Pak? Pak Agung, maaf.
Ini sisa 3 slide lagi ya sih Pak, mau dilanjut atau mau break untuk cuma lanjut aja Pak. Oke, yang ketiga itu ada content provider. Di sini berfokus pada penyediaan konten atau informasi yang berkualitas kepada pengguna. Dalam hal ini, portal sebagai penyedia konten yang menghasilkan konten spesifik dan bernilai bagi audiens. Contohnya itu kayak portal-portal berita kayak Kompas dan CNN Indonesia. Yang keempat itu ada broker elektronik, di mana model bisnis broker elektronik ini bertindak sebagai perantara dalam transaksi antara penjual dan pembeli. Contohnya itu kayak marketplace, real estate, atau perdagangan saham online. Yang terakhir itu ada service provider di mana berfokusnya itu pada penjualan jasa daripada barang yang di mana portal ini menyediakan platform untuk penyedia jasa untuk menawarkan layanan mereka kepada pengguna. Nah, di sini ada beberapa strategi dari bisnis model portal di mana ada 3 strategi yaitu adaptasi diversifikasi. Contohnya adalah Tokopedia, salah satu platform e-commerce yang terbesar di Indonesia. Tokopedia ini telah menerima investasi dari beberapa perusahaan teknologi terkemuka seperti Alibaba Group dan telah mencapai lebih dari 100 juta pengguna aktif. Yang kedua itu ada ilmu pengetahuan. Pengetahuan berperan besar dalam menciptakan inovasi dan solusi yang unggul dalam model bisnis portal. Contohnya itu dalam pemahaman tren di masyarakat yang sering berubah seiring waktu. Lalu yang terakhir itu ada vertical innovation di mana dengan menggabungkan sejumlah portal vertikal berkaitan dengan industri atau minat tertentu, portal dapat menciptakan ekosistem konten yang lebih kaya dan terfokus sehingga menarik pengguna yang memiliki minat khusus. Oke, di sini ada case study-nya dari Tokopedia, di mana Tokopedia ini kan merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, dan sekarang juga Tokopedia itu telah bermitra dengan Gojek atau Goto. Nah, di sini Tokopedia itu didirikan pada tahun 2009. Mungkin kita langsung aja ke beberapa strategi dari model bisnis portal dari Tokopedia. Itu ada platform all-in-one, yaitu menyediakan berbagai layanan di satu portal. Lalu yang kedua itu ada model bisnis beragam, di mana para penjual itu bisa memilih antara grosir, dropshipping, atau reseller. Yang ketiga itu ada analisis data, di mana Tokopedia ini menyediakan analisis data untuk para penjual agar bisa memahami preferensi konsumen. Dan yang terakhir itu ada promosi atau pemasaran. Jadi Tokopedia ini juga mendukung para penjual itu untuk memasarkan dan mempromosikan produk-produk mereka agar penjualannya itu meningkat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin untuk sesi diskusinya mau dilanjutkan atau mau dilanjutkan minggu depan ya, Pak?